أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Kemudian kami menariknya, bayang-bayang itu, kepada kami sedikit demi sedikit. Dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Agar dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati atau negeri yang tandus. Dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang paling banyak. Dan sungguh kami telah mempergilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Maha benarnya Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat ke-45, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan Rasul-Nya untuk memperhatikan ciptaannya. Dia telah menjadikan bayang-bayang itu memanjang ataupun memendek. Bayang-bayang ini dimaksud adalah bayang-bayang dari benda ataupun tubuh kita yang terkena atau terpapar sinar matahari. Yang dimana pada pagi menuju siang hari, bayang-bayang kita akan memanjang, dan dari siang menuju malam, bayangan-bayang kita akan memendek. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjadikan bayang-bayang itu tetap tak berpindah-pindah, tapi itu hanya jika Ia menghendakinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan matahari sebagai petunjuk bagi kita manusia, yang dimana bayang-bayangan yang memanjang ataupun memendek tadi dapat memberitahu kita di mana perubahannya waktu. Lalu pada ayat ke-46, kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit. Di situ menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayang-bayang itu menghilang perlahan-lahan seiring terbenamnya matahari. Pada ayat ke-47, Allah telah menjadikan malam sebagai pakaian dan juga tidur untuk beristirahat dan siangnya untuk bangkit berusaha kembali. Di situ menjelaskan bahwa Allah menciptakan malam untuk kita tidur dan juga beristirahat, dan juga siangnya untuk kita berusaha kembali mencari rezeki yang halal, beraktivitas, dan juga menuntut ilmu untuk kita sebagai pelajar. Sekian. Pada ayat 48 dan 49 ini Allah menunjukkan kekuasaan lainnya yang Dia miliki, yaitu di mana Dialah yang memberi pertanda bahwa akan datangnya kabar gembira terutama bagi para petani, yaitu akan datangnya rahmat Allah berupa air
air hujan, di mana air inilah yang dapat menghidupkan lahan-lahan yang gersang, tandus, terus menghidupkan tanah-tanah yang telah mati. Kemudian saking bersihnya air yang diturunkan oleh Allah, air ini dapat kita gunakan untuk membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan berbagai keperluan lainnya juga. Dan juga saking bersihnya air yang Allah turunkan, air yang telah Dia turunkan itu dapat kita minum dan dapat kita konsumsi sebagai makhluk ciptaannya, yaitu manusia dan juga hewan. Selanjutnya ayat 50, maksudnya hanya Allah lah yang dapat mempergilir hujan. Hanya Allah lah yang dapat menurunkan hujan, baik di pagi hari, sore hari, siang hari, bahkan malam hari. Dan juga Allah akan menurunkan hujan untuk mengabulkan doa-doa orang-orang yang telah sholat istisqa karena sudah lama tidak turun hujan. Mengapa demikian? Hal itu Allah lakukan sebagai pembelajaran agar manusia mengambil pelajaran bahwa hanya Allah lah yang dapat menurunkan hujan. Dan Allah bukan hanya mengatur turunnya hujan, kapan turunnya hujan, tetapi Allah juga mengatur bagaimana bentuk dan keadaannya. Oleh karena itu, amankanlah beberapa sumber cadangan air. Misalnya saja dengan menanamkan pohon, tidak mengotori daerah-daerah air, misalnya sungai ataupun danau dan lautan, dan juga gunakanlah air secukupnya agar hal itu tidak membawa bencana bagi kita. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum